Perjalanan panjang ini akhirnya mulai memasuki babak akhir. Kami bergerak memasuki provinsi terakhir di Pulau Sulawesi ini. Dan untuk menuju lokasi tersebut tidaklah mudah. Ternyata masih banyak jalan rusak, bahkan resiko mobil terendam di genangan air yang begitu tinggi dan deras. Namun perjuangan panjang kami tidak sia-sia, karena ada begitu banyak keindahan yang menanti kami di lokasi tersebut. Ditambah lagi dengan senyum ceria dari anak-anak di sini yang menambah kebahagiaan kami. Dan inilah kisah penjelajahan Jajago di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi Lubuk Banggai yang ada di Sulawesi Tengah. Tempat ini sangat berkesan buat kami, karena lokasi kotanya yang dikelilingi laut dengan begitu jernih. Kulinernya juga begitu berlimpah, dengan ikan segar yang ditangkap langsung dari laut yang ada di sini. Kami juga terpesona dan keindahan dari Danau Paisupok, danau yang dijuluki sebagai salah satu tempat tercantik di Indonesia. Airnya itu benar-benar jernih seperti kaca. Namun, perjalanan kami harus dilanjut kembali menuju ke provinsi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Terima kasih untuk Kocong yang sudah menemani kami ya berhari-hari ya. Thank you banget. Rafael, ketemu lagi kita di Jakarta, oke? Oke. 100-an. Cik Mel, thank you banget. Ketemu lagi di Jakarta ya. Dadah. Nah, kau ikut Oci, cepat. Oke deh. Ketemu lagi ya semua ya. Ketemu lagi ya. Kita masuk sini. Pak, tanah apa pun. Perjalanan kita dimulai dari kota Luwuk menuju ke daerah disebut dengan Pagimana, kemudian terus menuju ke daerah disebut dengan Ampana. Sampai Ampana, kita menuju ke daerah Poso dan turun ke bawah ke daerah disebut dengan Taripa. Dan sekarang kita sudah sampai ke daerah disebut dengan Tentena. Perjalanan kita dimulai dari jam 11.30 siang ya. Dan kemudian kita sampai sekarang di jam 10.30 malam. ini perjalanan sudah hampir 12 jam berarti ya, 11 jam totalnya. Dan kita singgah ke SPBU sebentar ya untuk isi. Dan uniknya di daerah sekitaran Poso ya. Kenapa susah cari Pertalite ya? Nggak tahu kenapa. Kita ada beberapa momen melihat bahwa di bagian Pertamina Pertalite habis. Tapi di sampingnya dan di depannya itu ada toko orang jualan eceran dan itu ada Pertalite. Jadi eceran ada, Pertamina nggak ada. Aku nggak tahu, dan aku nggak boleh komen, dan aku juga nggak pernah direkam. Bagaimana kalau teman-teman daerah Poso bisa kasih komentar? Apakah ini wajar? Oke, dan sekarang kita masih akan lanjut lagi perjalanan karena masih jauh menuju ke daerah Kendari, oke? Iya. Let's go. Let's go. Dan setelah selesai dari Tentena, kami lanjut perjalanan sekitar 1 jam menuju ke daerah yang disebut dengan Taripa. Namun harus berhenti sejenak karena ada masalah dengan kabut yang cukup tebal. Dan sekarang sudah di jam 12 malam. Kita lagi berada di sebuah daerah perbukitan yang paling ekstrim katanya. Ini menuju ke daerah Taripa. Jadi kita nggak bisa lanjut, kenapa? Karena tuh kabutnya tebal banget. Kalau kalian lihat nih lampunya itu sampai kayak apa ya? Ya berbayang gitu loh. Dan di situ rupanya tempat nongkrongnya para truk tangki di sini. Kamu lihat ini truk besar satu. Ini tuh ada truk tangki juga, ada banyak pickup dan semua berhenti. Kenapanya tempat rehat sementara? Gara-gara kalau lanjut turun tuh berbahaya katanya. Jadi kita tunggu bentar sampai kabutnya lebih mereda baru lanjut. Karena ini bahkan titik pandang kita itu di bawah 5 meter. Kabutnya tebal banget, ini kayak asap parah sekali nih. Nah, ini kebetulan ada mobil yang datang dari depan nih. Ini truk. Nggak nampak apapun kan? Tuh, kau lihat tuh, ha. Parah nggak tuh? Oh, tuh.
Sambil menunggu kabut mereda, kami tidur sejenak di pondok ini, merehatkan punggung yang nyeri sekali setelah perjalanan belasan jam dari Luwuk. Dan setelah kabut asap selesai, kita lanjut perjalanan dan kita berjalan sekitar 30 menit dan harus berhenti lagi karena kita sampai di daerah puncak Taripa, di mana sih banyak sekali mobil-mobil gagal nanjak. Nah boy, di depan kita nih kau bisa lihat, ini tuh ada banyak sekali kendaraan dari pickup beberapa dan daripada truk yang gede banget. Nggak bisa lanjut perjalanan karena tuh kayaknya ada gagal nanjak tuh. Jadi kita harus turunkan dulu yang gagal nanjak agar yang lain bisa naik. Dan agak susah karena jalan tuh sempit ya, jadi hanya ngepas untuk 2 mobil. Dan kiri kanan jalan tuh lumayan tinggi, jadi agak bahaya kalau ada orang mau yang ngambil ke tepian gitu. Setelah perjalanan belasan jam, melihat perubahan dari siang menuju malam hingga matahari terbit kembali, akhirnya kami telah tiba di Morowali. Dari dulu, Kabupaten Morowali terkenal sebagai salah satu tempat penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tempat ini telah menarik investasi besar-besaran dalam industri pertambangan dan pengolahan mineral. Kondisi ini tidak hanya menghambat arus transportasi, tapi juga meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Setelah perjalanan kurang lebih 24 jam dari kota Luwuk, kita pun tiba ke tempat disebut dengan Bahu Dopi di daerah Morowali. Dan ini pertama kalinya kami melihat pabrik IMIP ya, PT IMIP gede banget itu terkenal banget. Dan itu sangat-sangat gede, levelnya jauh dibandingkan yang kami lihat di PT Adaro yang ada di Kalimantan Selatan. Dan juga ada sebuah PT dari Cina yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini tuh udah kayak mini Texas gitu, kayak mini, ya ini kayak kota sendiri. Dia gedenya pakai banget. Karyawannya itu nggak tahu berapa ribuan kali, dan parkiran motor mobilnya banyak. Dan bahkan sangat umum bagi mereka mengatakan bahwa ketika mulai pergantian shift itu macet total. Jadi ini tempat yang sering macet karena karyawannya banyak, pakai banget. Jalannya rusak ya. Dan aku juga bingung, tapi kayaknya kayak kapal-kapal truk-truk yang nikel itu nggak lewat jalan utama karena mereka punya jalur hauling biasanya. Wow, ini tempat udah kayak, aku tidak pernah lihat tempat ini di Sulawesi selain di sini. Teman-teman ada yang kerja di IMIP, boleh komentar ya. Katanya kalau kerja di perusahaan pabrik gajinya besar, iya ke 2 digit. Jadi pada perjalanan kali ini banyak bertanya mengapa kami tidak membawa campervan kita si Basuki dalam perjalanan ke Kendari. Jawabannya adalah semenjak kami di Sulawesi Utara, banyak sekali orang yang menyarankan kami untuk tidak membawa campervan karena kondisi jalan di Morowali sangat parah. Kami awal tidak percaya, namun semakin bersingsingnya waktu, satu persatu orang pernah lewat daerah itu juga mengatakan bahwa campervan pasti tidak akan bisa lewat. Akhirnya kami memutuskan untuk bergerak dari Luwuk ke Kendari itu menggunakan mobil travel seperti ini. Dan ternyata keputusan kami untuk tidak membawa campervan itu sangat tepat karena kondisi jalannya seperti ini. Satu hal yang lain juga yang kami lihat pas melewati daerah Morowali adalah dia punya kos-kosan, kontrakan tuh di mana-mana banyak banget. Jadi sepanjang jalan tuh kau akan lihat kayak kos-kosan gitu berpintu-pintu dan harganya tidak murah ya, 1 juta itu per bulan. Kau cuma dapat kipas. Penginapan harian itu 100.000 per hari yang kipas, dan kalau mau AC itu di kisaran 200 sampai 2,5 per hari. Berarti ini biaya itu tinggi banget. Dan kemudian yang kedua juga adalah sepanjang perjalanan aku tidak melihat barang-barang khas yang Morowali. Lebih baik itu malah barang-barang dari Sengkang, Sidrap, Makassar. Itu dari seluruh provinsi Sulawesi, bahkan di luar provinsi Sulawesi pun datang untuk bekerja di sini. Makanya di kota ini tuh jadi lebih baik pendatangnya kayaknya untuk bekerja. Dan jalannya ya rusak. Dan banyak spa dan banyak karaoke di mana-mana, banyak kos-kosan. Itu yang kulihat. Wow, ini kota yang sangat membuka mata. Kalau kau mau nengok sebuah kota industri, datanglah ke Morowali. Ini keren sih sini. Sepanjang perjalanan kita juga menemukan kayak tungku raksasa yang membuang asap di atas sampai langitnya berwarna abu-abu ya. Katanya itu buat tungku. Dan aku nggak tahu apakah itu sama dengan smelter kayak di boksit. Tapi itu membuat langit sini semuanya abu-abu boy ya. Sulawesi bisa langitnya biru kan, sini abu langitnya. Entah karena mendung atau kena asap ini, aku nggak tahu. Sepanjang perjalanan kami dari Luwuk menuju ke arah Kendari, pas lewat dari Poso sampai Morowali, polanya sama ya, SPBU tidak ada Pertalite.
Tapi sebelahnya dia punya pom eceran dan penuh. Sepanjang jalan eceran banyak, tapi SPBU kosong. Nah, cak mano. Kedua, pas kita tanya berapa harga Pertalite yang botolan, seliter 15.000. Lah lebih mahal dari pertama. Betul gak bro? Ini besi pertama. Dan hai, sekarang kita udah perjalanan lebih dari 24 jam dan kita udah sampai ke daerah Konawe Utara. Ini sekitar 3,5 jam dari Kendari. Dan di belakang kita ini lagi banjir besar ya. Jadi daerah ini memang sering banjir. Bahkan kadang-kadang kalau mau nyebrang harus pakai rakit dan bayar 800.000 per mobil. Dan sekarang bisa kamu lihat semua mobil yang lewat sini itu pasti terancam untuk kena air dan tidak boleh mati mesin di tengah-tengah. Kalau mati mesin maka air akan masuk dalam knalpot dan merusak mesin mobil. Jadi ya, tapi ada kabar baiknya, mereka gunakan ini untuk cuci mobil dan cuci motor. Selalu ada berkah di balik musibah, air tak terbatas. Dan sekarang ada lagi jalan kita untuk melewati genangan air ini, boy. Macam laut. Ada gelombangnya ya. Mobil nih, boy. Ternyata belum selesai, boy. Masih ada kedua. Ini apa ini? Kayak jembatan ya? Jembatan ini ya? Astaga. Konawe Utara keren. Oh, ini rakitnya, boy. Itu rakitnya tuh. Dan kita sudah berhasil melewati bagian banjir, tapi belum selesai juga ya, karena nggak bisa langsung jalan. Tapi menarik adalah di belakang kita sekarang, kamu bisa lihat banyak sekali kayak rakit-rakit kayu, betul. Nah, ini yang digunakan kalau air meluap lebih tinggi untuk menyeberangkan para mobil. Dan harga terbaru ya, per 2024 di pertengahan tahun ini adalah harganya Rp7.000 per satu mobil. Keren kan? Oke, wajar banget banyak sekali rakit-rakit yang ada di sini. Jadi ya, di balik musibah selalu ada berkah dan ada betapa pencahayaan baru. Ini salah satu rakit yang dipakai untuk nyebrangin mobil ya. Jadi bahan sederhana banget ya, kayu, kemudian ini busa padat, styrofoam besar. Udah gitu doang. Serius sih bisa nyebrangin mobil, keren ya. Biasa kalau dia tinggi setinggi apa airnya, Pak? Oh, ini semua air harusnya nih. Oh alah, ini air dari mana, Pak? Dari sungai mana ini? Oh, sampai sana airnya. Kok tadi saya dengar kawan bilang sini ada buayanya? Ada buaya juga. Ada? Iya. Emang ini air asin? Iya. Wih, serem. Akhirnya setelah 34 jam perjalanan, kita sampai juga di kota Kendari. Kendari adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari juga terkenal dengan julukan Kota Lulo, yang diambil dari nama tarian tradisional suku Tolaki. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk Teluk Kendari yang diakui keindahannya oleh para pelaut Hindia Belanda. Selain itu, Kendari memiliki budaya yang kaya dengan suku asli mereka yang bernama Tolaki, yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat dari mereka. Kota Kendari juga merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan penting, dengan industri perikanan dan hasil laut yang melimpah. Salah satu fakta menarik adalah Kendari menjadi salah satu pusat pengrajin perhiasan perak di Indonesia, di mana produk-produk mereka terkenal akan kualitas dan keunikan desainnya. Dan sekarang aku udah capek banget dan aku mau check in dulu di hotel kita di Swiss Bell Kendari. Yuk. Singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long and sing on to every song.
setelah puas menikmati hotel, sekarang kita mau eksplor kota Kendari. Hai teman-teman Kendari, seperti biasa kita akan keliling kota menggunakan Wuling REV ya. Ya, kita singgah dulu ke dealer Wuling Kumala Ya. di Kendari ya. Bener, Jadi buat kita nih selalu pakai ini karena kami suka untuk keliling kota cepet karena dia kecil juga. dan dia nggak bunyi ya. Bener. Dan kita juga bareng para teman-teman dari Wuling Kendari. Halo. Pada baik penonton. Udah foto bareng tadi. Oke, bagi sikat dulu dong. Ya, baik. Makasih, Ko. Sama-sama. Silakan. 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 Dan ini adalah suasana pusat kota Kendari ya. Padat, luar biasa dan banyak truk gede karena memang ini salah satu kota dengan pelabuhan terbesar juga kan, daerah Teluk kan. Dan kemudian kalau secara kasat mata ya, itu pas kalian datang pertama ke Kendari, yang kami rasa tuh satu, debu ya. Aku juga bingung ya, kenapa dia punya apa ya, ini jalan ini selalu disemprot dengan air dengan tujuan biar debunya nggak naik. Dan gara-gara debu dan juga tanah kuning, akhirnya di sepanjang yang kiri kan kalau kamu lihat dari rukonya, itu kuning-kuning gitu loh, kuning-kuning berdebu. Kalian tahu kenapa alasannya? Apakah karena dia banyak tambang atau karena mobil lalu lalang? Karena secara vibes, Kendari itu kayak Samarinda boy, kalau kalian mau tahu ya, Kalimantan Timur. Dia salah satu kota industri. Dan ternyata nggak cuma aku yang lihat bahwa mobil di sini juga penuh dengan debu. Apakah karena mereka melewati Konawe Utara? Aku pun nggak tahu. Ini kota yang padat banget sih, ibu kota dari Sulawesi Tenggara kan. Dan sekarang kita tunjukin kamu ya virtual tour dari keramaian kota Kendari. Dan jalanan yang ada di Kendari ini luas-luas ya. Dia tuh kayak kota Palu kalau di Sulawesi dan mirip Palangkaraya kalau misalnya di daerah Kalteng ya. Palangkaraya lebih sepi kali, Mbak. Iya, tapi ini luas, jalannya aku suka. Di sininya ya, di ruas jalan ini Oh aku iya, nggak tahu iya. apa ya. Dan di sini kayaknya pusat kotanya deh, ramai banget soalnya. Iya. So far aku suka banget jalan Kendari, dia rapi Ya. dan dia gede. Destinasi pertama kita pas aku dengar Kendari adalah kami sudah kangen melihat mall. Karena kita habis dari terakhir kita mau kan yang Manado ya. Iya. Habis itu kita nggak ketemu mall di Luwuk, nggak ada mall. Poso kita nggak singgah ke mallnya juga kan. Jadi ya kita mau lihat, dan ini adalah mall paling barunya, dia namanya The Park. Iya. Katanya sih ada dua, ada Park sama Lipo Plaza apa gitu. Ya. Cuma katanya yang paling terbaru dan paling gede katanya The Park. Jadi Dan bangunannya rapi ya, aku Iya. suka bangunannya Ini bagus gitu ya, dan cukup modern. Dia lebih ke arah agak semi-semi open door itu ya. Iya bener. Dan kita lihat dalamnya yuk. Kesan pertama untuk mall ini gede dan ya cukup elit. Mall ini kayaknya ada 3 tingkat deh. Ada cafe, ada Chaitan. Wow mantap. Baju cakep-cakep tapi aku tak bisa beli. Bisa sih, buang yang lama beli yang baru. Tapi ya sudahlah, dilihat aja lah. Cakep nih John. Baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Asli sih, udah lama banget kami nggak melihat mall. Dan setelah terobati dengan rasa kangen akan mall yang ada di sini, kita mau lanjut dulu ya boy. Kita masuki sebuah tempat yang tulisannya selamat datang di kawasan pariwisata Toronipa. Duh, cakep banget. Cakep. Gedung-gedungnya kayak Ini kayak gedung gerbang, Belanda gitu. gerbang-gerbang apa benteng gitu loh. Iya, Deng. Cakep, Cakep ya. Kendari bagus. Dia tuh kotanya dari kiri kanan, kita tuh bisa lihat banyak teluk gitu loh. Iya. Jadi tuh airnya tenang. Dan memang bukan biru ya, lebih ke arah hijau dia. Ih, keren banget deh. Bagus Kita ya. memasuki bawahnya itu ya, bawahnya gerbang ya. Iya. Oh, keren. Gerbang Jalan Wisata Kendari menjadi pembatas memasuki jalan tol Kendari ke Toronipa. Gerbang ini berada di Kelurahan Mata. Selain menunjang pariwisata di Sulawesi Tenggara, tol ini juga menjadi jembatan pertumbuhan ekonomi. Soalnya, tol ini menjadi penghubung antara kawasan industri Konawe dengan pelabuhan Kendari Newport. Ini sekarang kita lagi jalan menuju ke arah yang untuk tempat wisatanya.
Tapi aku lihat ini adalah jalan yang cukup baru dan kayak Kendari itu lagi banyak pembangunan kayaknya ya. Jadi memang pusat kotanya cukup padat. Nah, tapi bagian pinggir-pinggirannya tuh jalannya gede-gede kalau itu. Ini 2 jalur dan 1 jalur bisa muat 3 mobil ini. Lalu lampunya itu udah mantap paten kali coy ya, lampunya banyak. Iya, ada canpai. Oh, bagan ya? Kayak bagan tepi laut ya? Iya. Nanti kita singgah sana deh ya. Kita mau ngajak kamu dulu keliling-keliling virtual tour kota Kendari. Karena ini pertama kali, aku juga perasaan Kendari itu kayak macam mana bentuknya. Tapi so far, kesan kami, oke, Kendari cakep. Kita udah sampai di penyeberangan Pulau Bokori. By the way, itu di depan aku villa coy, villanya bagus-bagus Iya, banyak villa sini ya? Iya. Keren. Deket doang dari itu. Iya, kita mau Dermaga. sana. Ya, tapi Pak. Tuh kan, bagus-bagus tuh. Ini jaraknya cuma tak sampai setengah jam loh dari pusat kota Kendari. Udah dapat view kayak ini. Dia lautnya nggak biru sih, tapi ya oke lah. Ini lautnya warna hijau masih oke lah. Oh, ini bawah tempat orang parkir kali ya. Tuh depan tuh. Iya. Orang parkir di bawah jembatan, coy. Hai. Keren mobilnya dibilang. Orang sih tak pernah nengok Uni NEV berarti. Hai. Kita mau melihat laut. Sesampainya kami menuju ke dermaga penyeberangan, kita disambut dengan sangat ramah oleh anak-anak yang ada di sini. Ternyata ini pertama kalinya bagi mereka untuk melihat mobil listrik ini. Dan juga pertama kalinya bagi mereka untuk melihat drone dari dekat. Jadi, tanpa lama-lama, kita akan tunjukkan kebahagiaan anak-anak di sini dengan drone. Hai, siapa namanya? Rizky. Ini siapa namanya? Halo, halo. Mana Pulau Bokori? Yang mana? Oh, yang sana. Udah pernah pergi? Iya. Bagus? Bagus. Hei, mantap. Jadi, salah satu destinasi wisata terdekat di daerah Kendari adalah Pulau Bokori. Untuk menuju ke sana, kita hanya perlu ke dermaga dan bisa membayar Rp30.000 untuk menyeberang. Dan di luar dugaan, ternyata secara view-nya, pulau tersebut indah sekali. Dan ternyata destinasi juga sudah banyak villa-villa. Jadi cocoklah buat staycation sambil menikmati Teluk dan di daerah dekat dengan kota Kendari. Rame. Kak, Rena pergi Hai, umurnya berapa? Umur 8. 8. Udah sekolah? Pinter. Mana sekolahnya? Ya, isi Pak. Tabe. Dah, ketemu lagi ya. Antusiasnya mereka lari sampai ke sana. Ya. Dadah. Nah, adik. Ayo. Ayo, kita jalan sampai ke kota. Jangan. Iya. Dadah, ketemu lagi. Raja. Dadah. Love you, dadah. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. From my better self, it's like no one else even really scratch. Masih nonton ya? Teman-teman sekalian, thank you banget udah support kita. Kita ada fitur membership, Beb ya. Iya. Itu tempat di mana kita akan share hal-hal yang behind the scene, ya, atau hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa ceritakan di video-video umumnya. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang ya lebih baik nggak di-share
publik ya, agak berbahaya. Kayak mungkin konspirasi yang kita bukan ada perjalanan ya, kisah-kisah gelap, dan juga mengenai tentang yang tertarik bagaimana awal mula kita mulai perjalanan, uangnya dari mana, income-nya nutup enggak, lalu Koko ada sponsor atau endorse, gimana cara dapetinnya. Nah itu kita share semuanya ada di konten membership. Jadi ya buat udah jadi member, thank you banget ya, dan tolong jangan direkam, jangan dipublish ulang kontennya, karena cukup sensitif kontennya Beb ya. Iya, bahaya nanti. Ya, so itu aja, thank you for your support ya dengan jadi member. Sekian dari kita, dan saya bertemu di episode berikutnya. Dadah! Dadah!